Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiasa sadayana tepang desa goreng Kang Rahmat. Nah, dina pidangan video anu biasa merenah tur maneh di Rahmat Anu TV nya eta Karangjang. Ayeuna edisi ngeplog silaturahim ka salah sawios sipitas akademik di SMK Al-Jihad Pangalengan nyaeta Wakasek bidang kurikulum SMK Al-Jihad Pangalengan nyaeta Bapak Akbar. Was sampurasun Pak Akbar. Rampes Pak Akbarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Akbar? Alhamdulillah saya. Wah, ini Pak Akbar wajahnya ceria ya di hari kemerdekaan ini. Pak Akbar, panginten abdi ngawagel waktu sasekedap dina sela-sela kesibukan Pak Akbar panginten abdi hoyong ngaguar ti Pak Akbar sabudeureun SMK Al-Jihad wabil khusus terutama panginten dina anu aya di bidang kurikulum. Siap. Mangga Pak Akbar diuningakeun heula panginten mangga Pak Akbar dipaparkeun diguarkeun didadarkeun patali sareng program-program kekurikuluman teras panginten kumaha situasi kegiatan pembelajaran di masa pandemi oge panginten terakhir ke motivasi kanggo orang kali. Mangga Pak Akbar. Ya, jadi selamat pagi dulu ya. Selamat pagi menuju siang kepada para pemirsa Rahmat Anu TV. Rahmat Anu TV gitu. Jadi sedikit mengenai kurikulum. Pada dasarnya kan kurikulum itu sesuatu hal yang bukan baru di bidang pendidikan. Karena pada dasarnya kurikulum itu sesuatu hal yang wajib dimiliki oleh sekolah, terutama sekolah kita gitu ya. Khususnya SMK Al-Jihad. Jadi mau SD, SMP, SMA, SMK termasuk aliyah juga itu harus mempunyai kurikulum gitu. Nah, untuk definisi sendiri kurikulum itu adalah batas pada dasarnya. Jadi batas-batas di mana lingkup pendidikan kita tidak keluar batas. Katakanlah SMK Al-Jihad mempunyai jurusan atau umpamanya sekolah yang lain mempunyai jurusan-jurusan yang berbeda-berbeda, gitu kan? Khususnya Al-Jihad bidang pemasaran. Bidang pemasaran ya. Betul. Jadi batas atau lingkupnya hanya di bidang pemasaran saja. Seperti itu. Nah, untuk lebih jauhnya ya memang kurikulum itu yang mengurusi atau bukan lebih tepatnya mungkin sesuatu hal yang sifatnya melingkupi gitu kan, melingkupi beberapa mata pelajaran yang memang harus diberikan kepada siswa dan siswi seperti itu Pak Ahmad. Gitu. Kemudian bagaimana nih kegiatan-kegiatan pembelajaran terutama di 2 tahun terakhir karena kita berada di situasi pandemi. Gimana Pak Akbar? Ya, betul. Berhubung kita masih dalam masa pandemi, gitu ya, di 2 tahun terakhir ini memang cukup kesulitan, gitu kan, dalam mengemas rencana atau program dari kurikulum itu sendiri. Karena memang kita menghadapi berbagai macam, dari sisi pandeminya itu adalah sebuah problem, masalah gitu ya, hingga kita kesulitan sekali dalam memberikan pelayanan, betul, pelayanan terhadap siswa dan siswi di SMK Al-Jihad gitu. Tetapi mau tidak mau ya program harus dijalankan sesuai dengan sesuai dengan peraturan pemerintah gitu ya, bahwa program pembelajaran harus dijalankan. Dan di masa pandemi ini selama 2 tahun ini itu kita SMK Al-Jihad khususnya mau tidak mau memberikan pelayanan itu secara jarak jauh. Jadi ada istilahnya pembelajaran jarak jauh gitu ya, lewat daring atau online, bisa juga siswa datang ke sekolah, daring, online, atau istilahnya pembelajaran jarak jauh gitu ya. Nah, itu memang harus kita berikan, harus kita sesuaikan dengan program pemerintah juga gitu, bahwa
sekolah harus tetap ada, Ya. pembelajaran harus tetap ada gitu. Bagaimanapun situasinya, pelayanan pendidikan kepada siswa dan siswi harus tetap dijalankan. Ya. Yaitu salah satunya seperti itu dengan cara pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi khususnya SMK Al-Jihad memang dari segi geografis gitu ya, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa maupun siswi, begitu juga oleh guru juga gitu kan. Karena geografis inilah yang mendasari kita gitu kan, memberikan kebijakan kepada siswa dan siswi untuk silahkan datang ke sekolah untuk mencari informasi mengenai pembelajaran. Jadi terkadang ada siswa-siswi yang memang datang ke sekolah untuk menerima pembelajaran secara langsung meskipun tidak banyak. Oke, Pak Akbar, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana nih dalam pembelajaran di masa pandemi ini, selain tadi ya yang disebutkan, apakah ada juga masih ada kendala? Coba. Tentunya kendala banyak gitu. Kendala dari segi siswa maupun dari guru itu sendiri gitu. Kalau misalnya dari segi siswa, tentunya banyak sekali gitu ya kendala-kendala. Meskipun tidak masuk ke dalam pandemi, gitu, kendala itu selalu ada. Kalau misalnya dari segi siswa, atau kita menyebutnya dari faktor siswanya itu sendiri, gitu ya. Nah, di masa pandemi memang kendalanya lebih, gitu kan, lebih apa ya, lebih besar lagi, mungkin seperti itu, lebih besar, kemudian lebih menantang gitu bagi kami pihak sekolah juga gitu kan, bagi guru-guru. Kenapa? Soalnya yaitu tadi, kalau misalnya pandemi kemudian kita memberlakukan jarak jauh, otomatis banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul. Itu salah satunya. Nah, apa aja gitu kan permasalahan-permasalahan itu? Tentunya pertama dari perangkat, gitu kan, dari gawai yang kita kenal dengan handphone, gitu kan. Nah, sekarang itu menjadi salah satu hal yang utama yang memang harus dimiliki, gitu ya, oleh para siswa dan siswi, dan kita ataupun para orang tua tidak bisa menutup mata bahwa itu sesuatu hal yang paling penting untuk saat ini, gitu. Nah, tetapi ketika gawai sudah dimiliki, itu juga bukan berarti bahwa masalah selesai, gitu kan. Banyak sekali masalah juga yang hubungannya dengan sisi sinyal, gitu kan. Kemudian dari sisi kuotanya, gitu, karena ya kita tahulah bahwa pihak orang tua juga paham, gitu kan ya. Kita juga paham terhadap permasalahan di rumah, gitu kan. Saya juga sebagai orang tua merasakan bagaimana sulitnya, gitu kan, sulitnya untuk mendapatkan 1 giga kuota atau 2 giga kuota, gitu kan, karena ya memang di Indonesia sendiri agak lumayan tinggi, gitu ya, dari harga kuota itu sendiri. Nah, kemudian dari sinyal, letak geografis SMK Al-Jihad kan agak sedikit menjorok ke pegunungan, gitu. Kemudian tidak kalau misalnya masuk ke pedalaman, tetapi hanya saja berbukit-bukit kemungkinan, gitu ya, geografisnya, sisi geografisnya. Jadi masih kesulitan untuk siswa-siswi sendiri, masih kesulitan untuk mendapatkan sinyal itu sendiri. Oke, Pak Akbar, yang selanjutnya penginten kita di mate atau bahasan tentang pesan-pesan untuk para siswa yang berupa mungkin pesan motivasi. Mengapa, Pak? Untuk siswa dan siswi, meskipun di masa pandemi, kemudian ya memang ujian kita sedang diuji betul-betul oleh Yang Maha Kuasa, gitu ya. Tetap kita harus semangat, intinya bahwa pembelajaran dimanapun, kapanpun, dan di situasi seperti apapun, kita harus tetap belajar, gitu. Meskipun dalam hal ini dari segi pembelajaran bermacam-macam, gitu ya. Kita bisa mendapatkan pembelajaran dimanapun, di rumah, di sekolah, gitu kan, atau bahkan di terminal sekalipun, pembelajaran akan tetap ada.
Yang jelas ambil yang baiknya dan buang yang buruknya, seperti itu. Nah, dalam momen 17-an gitu kan, Bapak ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 ya, gitu. Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan tetap semangat dalam menjalani segala hal. Amin. Bekerja belum usai, belum apa-apa. Amin. Terima kasih. Allah, terima kasih Pak Akbar, hatur nuhun karena kasayogianana, oke karena guaranana patali sareng hal-hal patali sareng bidang kurikulum di SMK Jihad jurusan pemasaran. Pemirsa sakitu penginten pidangan video khususnya Karanjang ngeplog wakasek bidang kurikulum SMK Jihad Pangalengan kanggo edisi ayeuna. Hatur nuhun kana paratosanana atas video-video salajengna di channel Rahmat Anung TV. Hatur nuhun Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.